Selamat pagi, Pak. Selamat pagi masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Terus. Selamat pagi, Pak. Terus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terus. Selamat pagi, Pak. Terus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat Selamat pagi. pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu apa? Berdoa dan bernyanyi. Jadi yang pertama, siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oh, siap. Putri, Aisyah, Suci, Edi, siapa lagi? Tania. Baik. Kita berikan kesempatan kepada teman kita, Edi dan si Tania. Nanti si kakak Suci ini ya kan? Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, yang berdoa atau puji-pujian dan berdoa boleh. Mari kita bernyanyi di sini-sini ya, saudara. Tuhan Yesus, berkatilah kami di sini ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang memukul kami di sini ya Tuhan. Sampai malam sampai pagi ya Tuhan, kami datang di sekolah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan tugas kami yang diberikan Bapak Guru kami ya Tuhan. Amin. Silakan kembali ke tempat. Nah, baik. Kita telah melaksanakan nyanyi dan doa. Kemudian lain kali kalau berdoa kepada anak kami Edi, kalau berdoa itu harus kita aktif. Artinya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, baik. Tepuk tangan untuk doa dan puji. Nah, untuk itu silakan anak-anak kami mendengarkan namanya satu persatu. Bapak coba absen. Setiap nama yang Bapak sebutkan nanti, maka dibilang hadir kalau hadir, absen kalau absen. Baik. Yang pertama Selviani Giawang. Yang kedua Prilda Maisuci. Hadir Pak. Sepi Halawa. Yerni Halawa. Simeroni Halawa. Hadir Pak. Nathaniel Halawa. Hadir Pak. Nedi Takdomi Duru. Hadir Pak. Boas Waruhu. Hadir Pak. Trisyaku Halawa. Hadir Pak. Kevin Waruhu. Hadir Pak. Martin Bulele. Hadir Pak.
Edi Jaluku, Hadir Pak. Fandi Halawang, Hadir Pak. Boy Halawang, Hadir Pak. Kenji Halawang, Hadir Pak. Yanti Halawang, Hadir Pak. Putri Suci Waruwu, Hadir Pak. Tania Giawang, Hadir Pak. Indah Murni Waruwu, Hadir Pak. Enos Giawang, Hadir Pak. Delva Jaluku. Hadir Pak. Oke, semuanya Hadir. Oke, terima kasih. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Oke. Sekarang kita akan memulaikan pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar mengenai pelajaran matematika. Seperti minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang pembagian dan perkalian. Dengan demikian, maka untuk kali ini kita mencoba mengenal namanya ciri bangun datar. Nah, anak-anak kami dalam hal ini tentu apa saja yang sudah pernah, apa saja benda yang anak-anak kami tahu tentang bangun datar atau jenis bangun datar. Apa saja benda di lingkungan sekolah kita atau di kelas kita yang sudah anak-anak kami tahu itu merupakan suatu jenis benda yang berupa ciri dari bangun datar. Siapa anak kami yang bisa menjawab? Saya. Silakan. Apa Nebu? Transpensium siku-siku. Transpensium siku-siku. Oke. Bentuknya siku-siku. Apa lagi? Oh, silakan Edi. Transpensium biasa. Transpensium biasa. Ada lagi? Silakan. Segitiga. Betul. Apa lagi? Silakan. Layang-layang. Oke, terima kasih. Semua itu adalah merupakan jenis-jenis bangun. Nah, dengan demikian, pada hari ini kita akan mencoba mengenal namanya bangun datar. Oke. Bagaimana jenis-jenisnya namanya bangun datar? Nah, seperti kita ketahui yang dikatakan teman-teman kita tadi bahwa beberapa ada namanya jenis atau bentuk dari bangun datar. Pertama, jenisnya atau cirinya segitiga. Yang kedua yaitu transpensium. Yang ketiga bentuknya layang.
layang-layang. Oke. Maka mari kita kenakan satu persatu. Dikatakannya di sini setelah mempelajari bab ini, membuat ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar seperti segitiga 4 dan segitiga banyak. Pada pelajaran kali ini, kamu akan mempelajari berbagai bentuk datar, ciri-ciri bangun datar, dan komposisi dan dekomposisi bangun datar. Untuk itu, pelajarilah bab ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kami, tentu dalam hal ini kita mempelajarinya ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Dengan kita mempelajari materi bangun datar ini, salah satunya kita bisa menjadi arsitektur bangunan. Kalau di sini ada tukang bangunan rumah, ada tukang bangunan ruko, apalagi yang menjadi bangunan apa yang bisa kita bangun lagi? Rumah dinas sekolah dan apalagi banyaklah yang lain yang bisa kita bangun. Jadi lebih baik dalam membuat suatu perumahan atau gedung mewah. Nah, tentu dalam hal ini mari kita bahas satu persatu, kita mengenal satu persatu mengenai bangun datar. Nah, di sini ada dua terbagi bentuk dari bangun datar. Yang pertama, satu segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan, ada beberapa terbagi jenisnya. Yang pertama, segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki. Artinya segitiga sama kaki, sudutnya, luasnya, panjangnya, jenisnya sama. Yang berikutnya, segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu suatu yang harus ada dalam bentuk ciri bangun datar, yaitu dalam segitiga itu sisinya sama-sama besar, sama-sama panjang. Yang berikutnya, segitiga sebarang. Apa itu sebarang? Segitiga sebarang itu adalah sebuah segitiga yang memiliki kesamaan tetapi panjang dan luasnya berbeda. Yang berikutnya, segitiga yang kedua, segitiga banyak tidak beraturan, terbagi kelompok itu. Yang tadi adalah segitiga banyak beraturan. Yang berikutnya, yang kedua, segitiga banyak tidak beraturan. Di sini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama, segi 4. Segi 4 bentuk kubus 4 sudut. Artinya memiliki panjang yang sama dan lebar yang berbeda. Itu tidak beraturan, tetapi memiliki ciri yang satu menjadi ada kesamaan. Yang berikutnya, persegi atau layang-layang atau transpensiun dan jenjang. Itulah yang kita bahas pada hari ini. Segitiga, transpensiun, dan layang-layang. Untuk yang berikutnya nanti, pada hari ke depan, pertemuan berikutnya nanti kita bahas mengenai segitiga banyak beraturan. Nah, hari ini kita akan membahas segitiga banyak tidak beraturan. Salah satunya adalah segitiga, ya kan? Bagaimana bentuknya segitiga? Kenapa dia dikatakan bangun datar atau
ciri khas dari bangun dan nah, dengan demikian inilah sifat-sifat bangun datar yang memiliki perbedaan dengan materi lain. Yang pertama, segitiga. Inilah bentuknya segitiga. Inilah dia segitiga. Nah, inilah dia contoh dari segitiga. Yang pertama kita kasih bagian sudut A, ya kan? Ini B dan ini C. Jika sudut A, sudut B, apakah sama dengan sudut C? Sama. Karena kenapa? Karena segitiga siku-siku memiliki sisi yang sama besar. Nah, buktinya kalau seandainya ditanya sisi A ke B, sisi AB sama dengan 6 cm, maka sisi B ke C sama dengan 6 cm. Berapa sisi DA? Berapa jawabannya? Yang datanya di sini adalah sisi dari B ke A. Kita sudah tahu AB 6 cm, BC 6 cm. Berapa DA-nya? 6 cm. Berapa? 6 cm. 6 juga cm. 6 juga cm. Kenapa? Karena dia memiliki sudut yang sama besar. Untuk itu sampai di situ sudah mengerti? Sudah. Mantap. Ada yang ditanya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, transpensium. Oke, bentuknya transpensium. Di sini sudah dibentuk dari transpensium. Inilah dia bentuk dari transpensium, yang artinya di sini kita tahu bentuk dari kubus transpensium. Sabar dulu ya. Transpensium merupakan suatu sifat bangun datar yang memiliki ciri yang berbeda dengan kubus lain. Nah, apa yang menjadi ciri khas di situ atau tanda bahwa kita tahu bahwa ini adalah transpensium, namanya ini dulu segitiga. Ini adalah transpensium. Nah, kemudian apa yang membuat kita bisa tahu bahwa transpensium itu merupakan ciri dari
bangun dan sifat bangun datar. Di sini kubus transpensium ini memiliki dua sisi yang sama. Ini sisi ini adalah sisi A, B, C, dan D. Di sini kubus seperti ini atau sifat dari transpensium, dia memiliki sisi yang sama tapi panjang berbeda. Dia memiliki dua sisi yang sama tetapi panjang berbeda. Di mana kita tahu itu? Dari sisi A ke sisi B, dari sisi D ke sisi C. Dan dia memiliki garis yang sama. Artinya, kalau seandainya AB ke C 8 meter, maka D ke C tidak sama seperti AB 8 meter. Berarti dia memiliki, kalau contoh AB sama dengan 8 cm, DC sama dengan, bisa saja dia 5 atau 6 cm. Artinya dia tidak memiliki kesamaan kedua sisi. Kemudian itu adalah bagian transpensium atau sifat bangun datar transpensium. Ada pertanyaan di situ? Oke, aman? Yang berikutnya adalah layang. Di sini bagaimana bentuknya layang-layang? Oke, kita gambar. Ini adalah bentuknya layang-layang atau ini adalah sudut A, ini B, ini C, dan ini adalah D. Kenapa layang-layang dikatakan sifat bangun datar? Ada yang tahu? Tidak. Ayo berpikir dulu, ayo. Silakan pikir dulu, kenapa layang-layang bisa dikatakan merupakan sifat dari bangun datar? Ayo, coba berpikir dulu. Siapa yang bisa menjawab itu? Ada yang tahu? Ayo berpikir dulu. Coba pikir-pikir dulu bagaimana. Ayo. Ada yang tahu kenapa layang-layang dikatakan sebuah sifat dari apa? Bangun datar. Ayo berpikir dulu, berpikir. Ayo. Silakan pikirkan dulu. Ada yang tahu? Ada. Silakan. Karena sisinya sama besar. Karena sisinya sama besar. Boleh tepuk tangan? Berpikir. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Siapa lagi yang bisa memberikan pendapat? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, siapa lagi? Layang-layang merupakan sifat dari bangun datar. Ayo, siapa lagi yang bisa memberikan pendapat? Ada yang bisa? Nah, kalau tidak ada yang bisa lagi, maka Bapak akan mencoba memberikan kenapa layang-layang dikatakan merupakan sifat dari bangun datar. Di sini, di dalam penjelasan di sini,
Dia mengatakan bahwa pada layang-layang ini memiliki dua sisi. Dua sisi yang sama, panjang dan besar. Hal apa saja yang menjadi dua sisi yang memiliki dua sisi yang sama? Apa sisi itu? Yang pertama, ini adalah sisi pertama. Ini sisi awal. Yang kedua, ini juga sisi dari layang. Kalau kita menentukan ini adalah A, B, dan C, D, bisa kita mengatakan ruas ini dan ruas ini tetap sama. Sama besarnya, sama luasnya, sama panjang. Begitu juga dengan sisi yang kedua. Ini pertama dan ini yang kedua. Ini juga kita lihat. Di sisi ini lebarnya juga sama, panjangnya juga sama, bentuknya juga sama. Sehingga kedua sisi ini memiliki sifat yang sama, besar dan panjang. Makanya dia dikatakan salah satu sifat baru datar. Buktinya kalau kita membuat layang-layang, ada anak-anak kami yang sudah pernah membuat layang-layang? Ada. Pasti itu ada karena enak bermain layang-layang. Bermain layang-layang. Ya kan? Iya. Ada nyanyi seperti itu? Ada. Ayo kita bernyanyi layang-layang. Apa judulnya dulu? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu layang-layang? Nyanyian layang-layang? Tidak. Oke lah, nanti kita cari di Google itu. Kita cari di Google judul lagu layang-layang. Yang penting juga Bapak juga kurang tahu karena kelupaan. Jadi yang Bapak tahu syairnya sebagian bermain layang-layang, hatiku sangat senang, ya kan? Iya. Jadi kalau kita membuat layang-layang, sifatnya seperti ini, tentu kita harus tahu bahwa itu merupakan sifat dari bangunan. Kenapa kita harus tahu ya? Kalau kita membuat layang-layang besar sebelah, maka layang-layang tidak bisa terbang. Kalau seandainya layang-layang dalam dua sisi ini atau dua bentuk ini memiliki ketidaksamaan atau tidak seimbang, maka layang-layang ini pasti tidak bisa terbang sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk itu anak-anak, maka setiap kita membuat layang-layang harus memiliki kesamaan atau keseimbangan dari dua bentuk sisinya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Oke, aman? Kelas 4 Bisa belajar matematika. Yes. Nah, dengan demikian kita sudah tahu 3 jenis sifat dari bangun datar. 1 segitiga, 2 transversi, yang ketiga layang. Sudah dicatat? Sudah dihafal? Sudah mantap? Aman? Nah, boleh. Kalau ada yang masih mau ditanya, silakan di materi ini. Nah, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya dulu sebelum kita lanjut. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang ditanya dulu sampai di sini, silakan.
Sebelum kita lanjut ke berikutnya, materi berikutnya. Aman? Aman. Ayo. Kalau tidak ada siswa kami yang bertanya, maka Bapak Guru nanti akan bertanya. Boleh kan? Boleh. Boleh. Oke. Silakan pikir dulu apa yang kurang jelas, apa yang kurang dipahami. Silakan. Silakan dulu ditanya. Sudah? Ada yang ditanya? Ada pertanyaan? Hah? Ada. Nah, silakan anak kami siapa namanya? Niel. Nathaniel Halawa, silakan. Apakah layang-layang kalau tidak sama sisinya besar, apakah bisa terbang? Nah, apakah ketika kita membuat layang-layang, kalau sisinya tidak sama besar, maka layang-layang itu bisa terbang enggak ya? Ya kan, betul? Ya. Pertanyaan yang bagus, berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang luar biasa. Oke, pantas kita berikan jempol. Nah, apakah bisa terbang layang-layang itu ketika kita membuatnya sisinya tidak sama? Ada yang bisa menjawab nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Hah? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Kan kita sudah tadi menjelaskannya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita Niel? Silakan. Coba dipikir dulu, jangan terburu-buru. Dipikir-pikir dulu apakah bisa ya. Coba dipikirkan dulu dan kita jawab nanti pertanyaan teman kita Niel. Ayo, siapa yang bisa? Ayo berpikir. Silakan teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ada? Tidak. Oh, aman? Aman. Baik. Tidak ada? Tidak. Oke. Bapak coba kasih penjelasan. Tentu tadi kita sudah ketahui sifatnya layang-layang adalah memiliki dua sisi yang sama besar, sama panjang. Artinya kedua sisi ini, sisi A dan sisi B, tidak boleh ada yang lebih besar dari satu sama yang lain. Seperti yang Bapak katakan tadi, kalau seandainya kita kasih nama ini adalah A, ini adalah B, ini sisi A, ini adalah sisi B. Kalau seandainya sisi A lebih panjang dari sisi B, maka layang-layang itu tidak bisa sempurna terbang. Kenapa? Karena dia memiliki besar sebesar. Begitu juga dengan seutuhnya layang-layang ini. Kalau kita timbang dulu layang-layang setelah kita buat layang-layang seperti ini, maka kita timbang mana yang lebih besar, yang lebih berat daripada yang lain. Contoh sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita timbang layang-layang ini. Kalau dia berat sebelah kanan, maka cara terbangnya tidak sempurna. Pasti dia berat sebelah kanan. Kalau dia berat sebelah kiri, maka layang-layang itu pun terbang berat sebelah kiri. Jadi pertanyaan Niel tadi, apakah ketika kita membuat layang-layang itu tidak sama besar sisinya, apa bisa terbang dengan benar atau tidak? Tentu tidak. Jawabannya tidak sempurna cara
terbangnya. Oke? Jelas? Kalau ditanya kenapa tidak sempurna cara penerbangannya, karena kedua sisinya tidak sama. Aturannya kedua sisi sama besar, sama panjang. Kira-kira demikian, bisa ada penjelas? Jelas? Ada yang kurang jelas lagi, silakan. Ada? Oke. Aman? Ini yang seru. Boleh kita tes? Boleh. Kita kasih tugas? Boleh. Oke. Nah, maunya dikasih tugas per kelompok atau sendiri-sendiri? Mana yang lebih mau, kelompok atau sendiri? Kita kasih kelompok. Boleh. Sekarang kita bentuk kelompok menjadi 1 sampai 4 kelompok. Kita bentuk 4 kelompok. Setuju? Boleh? Boleh. Mari tepuk tangan dulu. Kita bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. 4 kelompok. Jadi dengan sempurna ya Naya. Siapa yang kelebihan? Ini 36, ini 36, ini 35. Berarti ini yang kelompok 1. Siapa ini namanya? Si Martin, kesan di sinilah. Jangan kebanyakan di kelompok 2. Coba siapa lagi? Ini 6 orang, ini 6, ini 5. Ini dikali. Oke. Aman, ini saja, jangan sampai ini. Di situ. Aman. Oke. Sekarang ada tugas kelompok kita, yaitu ada yang tahu kira-kira tidak ya? Tidak. Oke. Kita apa memiliki lembar kertas, di sini ada tertulis nanti apa yang menjadi pertanyaannya. Kita tentukan kubus ini 1, 2, dan 3, dia tergolong dalam bentuk apa. Di sini nanti sudah diterapkan. Kita tinggal mengcek. Aman? Ada yang ditanya? Iya. Kalau ada yang kurang tahu nanti boleh ditanya sama Pak. Nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya. Jangan lupa ditulis nama kelompok. Lalu dikerjakan dengan benar. Oke? Silakan tulis nama kelompoknya. Oke? Itu yang pertama dulu, ditulis nama kelompoknya, lalu baru diskusi dijawab. Oke, silakan dikerjakan.
Oke. Bagaimana kelompok satu? Kok tinta merah? Oh, ini salah, tidak boleh dikasih tinta merah. Tidak boleh nunggu ya. Karena ini salah nanti. Ada harus pulpen yang warnanya hitam. Tidak boleh ada yang merah. Oke. Kelompok satu aman? Aman. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 aman? Aman. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 aman? Aman. Oke, tos dulu, tos. Oke. Bagaimana kelompoknya? Kelompok berapa ini? 3. Tos dulu aman? Aman. Aman, Jo. Enak belajar mengenal bangun dan data. Silakan tulis nama kelompoknya dan baru didiskusikan materi. Silakan kerjasama. Ya, oke. Bapak kasih waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lah. 2 menit lagi. Ayo. Kasih pendapatnya. Ayo. Namanya sudah ditulis kelompok berempat. Oke, aman. Tos dulu. Semangat ya. Oke. Aman? Aman. Kelompok 1 aman? Aman. Oke. Semua anak-anak kelompok ini rupanya pintar. Oke, berapa menit lagi? 30 detik. Berapa itu? 30 detik. Oke, ini kan ada contohnya. Udah kita bahas tadi bentuk-bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana. Ya, tinggal dipilih. Ayo diskusikan sama teman. Sudah siap kelompok 1? Aman. Kalau dibilang sudah siap, aman, udah berarti udah selesai. Kelompok 2 aman? Aman. Kelompok 3, 4. Iya ya, kelompok 4 udah siap? Sudah. Aman. Kelompok 2 bagaimana? Aman juga udah siap ini. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Oke, sudah siap semua? Oke, kita kumpulkan, ayo. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Setuju kita kumpul? Setuju. Oke, kita kumpulkan. Ayo, kelompok 1 yang pertama. Ayo kelompok 1 silakan dikumpulkan. Kelompok 2 masuk. Mana nama kelompoknya ini? Ditulis dulu nama kelompoknya, Bos. 1 sampai berapa orang? Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Nah, oke, sudah. Baik, sekarang kita mau mempresentasikan atau menyajikan hasil dari diskusi kelompok. Setuju? Oke.
menyajikan hasil kelompok. Yang pertama dulu siapa? Kelompok berapa? Satu. Cocok? Kita berikan tepuk tangan. Nah, bagi kelompok satu silakan mempresentasikan hasil diskusinya atau menyajikan silakan di depan kelas nanti di depan ini. Oke, kita saksikan bersama. Mari kita dengarkan. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Sisi yang sejajar adalah segitiga. Sisi yang sama besar adalah segi 4. Sudut yang sama besar adalah layang-layang. Aman. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Itulah hasil dari kelompok 1. Berikan dulu tepuk tangan. Kemudian kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Sudut yang sama besar adalah segitiga. Sisi yang sama besar adalah segi 4 dan sisi yang sejajar adalah layang-layang. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok 3 silakan. Kami mendiskusikan kelompok 3 hasil kelompok kami. Ya, aman. Sisi yang sejajar adalah sisi segitiga. Sisi yang sama besar adalah layang-layang. Sudut yang sama besar adalah sisi segi 4. Aman. Oke. Terima kasih buat kelompok 4 silakan. Oke. Kami dari kelompok 4. Sudut yang sama besar adalah segitiga. Sudut yang sama besar adalah kansus pium. Ya. Sisi yang sejajar adalah 6. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tadi kita masih dari beberapa kelompok. Sekarang Bapak memberikan penjelasan sedikit. Ini adalah segitiga. Cirinya adalah memiliki sudut yang sama besar dan sama panjang. Kalau dikatakannya di sini sisi-sisi yang sejajar, sisi-sisi yang sama besar, di mana dia tergolong di situ? Dan sudut yang sama besar, mana dia di situ? Termasuk sudut yang sama Besar. betul. Karena setiap sudut ini memiliki kesamaan. Oke, yang kedua, kubusnya adalah segi 4. Sifatnya kubus ini memiliki dua sisi yang sama, ukurannya berbeda atau besarnya, memiliki dua sisi panjang sama, memiliki dua sisi sama panjang, besarnya berbeda. Kenapa? Karena inilah sisi A dan sisi B memiliki kesamaan, dan ini adalah sisi C dan D memiliki perbedaan. Artinya kedua sisi ini memiliki sisi yang sama dan panjang atau besarnya berbeda.
Berbeda. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat dari pertanyaan ini, yang pertama sisi-sisi yang sejajar. Oke, ada sisi yang sejajar. Kalau kita melihat dari poin kedua, sisi yang sama besar. Sisi yang sama besar. Oke, ini sama besar. Betul tidak? Betul. Nah, yang ketiga, sudut yang sama besar. Apakah sudutnya sama besar atau tidak? Tidak. Apakah sisinya sama besar? Benar atau tidak? Ayo. Benar. Sisi-sisi yang sejajar tentu dia ada dua sisi yang sejajar, tetapi luasnya berbeda. Artinya dia tergolong dalam kolom berapa? Berapa? Sisi yang sejajar kolom satu memiliki sisi yang sejajar. Aman? Yang ketiga, layang-layang. Apa layang-layang? Apa ada sisi-sisi yang sejajar, sisi-sisi yang sama besar, sudut yang sama besar. Ciri dari layang-layang memiliki dua sisi yang sama. Itu kita pegang itu dulu. Kita pegang dulu sifat layang-layang memiliki dua sifat atau dua sudut yang atau sisi yang sama. Dua bentuk sisi yang sama. Artinya sisi satu dan sisi dua memiliki keseimbangan. Artinya dia tergolong di mana itu? Sudut-sudut yang sama besar atau sudut yang sama besar. Masuk dari situ? Masuk. Sisi-sisi yang sama besar masuk. Kalau dia sisi-sisi yang sama besar, masuknya di sini. Tapi kalau layang-layang dikatakannya di sini sudut yang sama besar. Kemudian sisi yang sama sejajar. Di mana tergolong layang-layang ini? Nomor 2. Aman. Masuk dia di situ. Di pada sisi-sisi yang sama besar. Karena setiap sisinya harus sama. Oke, sampai di situ penjelasannya. Ada yang kurang jelas? Silakan ditanya. Oke, nanti Bapak kembalikan hasil diskusinya setiap kelompok minggu depan biar Bapak koreksi. Setuju? Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekarang Bapak memiliki tugas pribadi, tugas sendiri berupa soalnya. Kita akan membahas beberapa soal. Di sini nanti ada berupa pilihan ganda. Artinya kita kerja bersama, apalagi kami nanti ini untuk meja ini, silakan dijawab.
Kemudian di meja ini oleh soal ini sudah cukup sampai di situ. Berikutnya sebagai soal ini saya kira Oke, silakan dijawab. Kapan Joseph besar? Silakan dijawab. Sudah, silakan dijawab. Silakan ditulis. Soalnya tidak banyak, cuma 10, jadi waktunya 5 menit. Sudah berjalan 2 menit, 3 menit lagi. Silakan dikerjakan. Waktu kita sebentar lagi, maka diharapkan itu segera diisi, dijawab. Waktu kita masih sedikit lagi. Seperti biasa disilang itu adalah pilihan bergerak. Sedangkan aman. Oke, silakan dijawab. Waktunya 1 menit lagi. Jangan lupa ditulis nama. Oke, sudah selesai. Belum. Ayo cepat, waktu kita sedikit lagi. Ayo cepat, sudah. Kita hitung 1 sampai. Sudah. 1, 2, 3.
4, 5. Selesai. Silakan dibawa kasih cepat. Ayo, cepat. Waktu kita mau habis, cepat. Oke, silakan di sini. Ayo cepat. Ayo. Oke. Aman. Di sana masih belum aman. Katanya aman. Oke. Terima kasih kerjasamanya. Tugasnya sudah selesai kan? Oke. Terima kasih. Nah, kami berikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk dicatat dulu kesimpulan yang sudah kita paparkan pada hari ini. Jadi sekali lagi kami ulas, ini adalah bangun datar. Dan bangun datar itu memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya ada salah satu, ada 3. Yang pertama, segitiga. Tentu sifat dari segitiga memiliki sisi yang sama besar dan sama panjang. Yang kedua, transpensium memiliki 2 sisi yang sama dan panjang berbeda. Nah, yang ketiga, layang-layang. Sifatnya layang-layang memiliki dua sisi yang sama besar panjang, sama besar dan sama panjang. Itulah sifat dari layang-layang. Nah, maka dengan demikian minggu depan kita akan mempertanyakan. Bapak tanya ini semua, maka anak-anak kami sudah bisa menjawab. Silakan catat dulu, yang penting dicatat supaya kita bisa ingat dan kita pelajari dulu. Silakan dicatat. Oke, aman? Sudah siap dicatat? Sudah? Ya? Oke. Kelas 4. Bisa belajar matematika. Yes. Oke, luar biasa. Kelas 4 siap belajar matematika. Yes. Aman? Nah, dengan demikian, karena sudah selesai jam kita atau pembahasan tentang materi ini, materi kita pada hari ini adalah bangun datar dan kita sudah selesaikan. Kita sudah mengenalnya, ciri-cirinya dan bentuknya bagaimana, dan sampai kita bisa menjelaskan dan menugaskan dan menyelesaikan beberapa pertanyaan. Tentu kita akan mengakhiri pertemuan untuk kali ini, dan sebelumnya sebelum kita akhiri, maka kita tutup dengan doa. Dengan apa? Kita tutup dengan doa dan pujian. Sebelum itu mari kita berdoa dan bernyanyi. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan. Oke, tepuk tangan untuk pujian atau berdoa. Ini otomatis pujian. Maka sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan. Pujian. Mari kita bernyanyi dengan judul di hati ini ada doa. Oke. Di hati ini ada doa. Di
Tuhan. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan kami kalau ke depan kita bertemu lagi, kita akan bernyanyi lebih besar lagi supaya Oke. Nah, sebelum kita mengakhirinya atau berpisah dari ruangan ini, tentu bagi anak-anak kami yang sudah hadir pada saat ini, kepada teman kita yang belum hadir juga, nanti akan kita panggil supaya kita bagi-bagi tugas apa yang sudah kita pelajari hari ini, maka kita beritahu supaya mereka juga bisa tahu. Nah, dengan demikian kira-kira demikian pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan minggu depan kita akan bertemu dengan penuh sukacita. Amin. Silakan kepada ketua kelas disiapkan untuk keluar main-main. Seluruhnya siap gerak. Kepala Ibu guru kita Umar gerak. Tegal gerak. Buah baca jalan. Keluar main. Silakan.